Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan buat penjelasan terkait instalasi dan konfigurasi DHCP server di Debian 11. Kurang lebih DHCP server itu adalah sebuah layanan yang dapat memberikan IP secara otomatis pada klien dari server berdasarkan jumlah IP address yang bakal diberikan dari servernya. Langsung saja, pertama kita perlu login dulu ke akun root di sini ya, di mesin virtual Debian 11-nya. Nah, setelah masuk akun root itu kita sudah harus memastikan bahwa sudah konfigurasi IP address dengan cek pakai IP spasi A. Nah, ini contohnya ya. Sudah bisa dicek bahwa IP-nya sudah muncul juga 192.168.10.1. Lalu masuk ke konfigurasi repository Debian 11 di nano spasi /etc /apt/sources.list. Nah, di sini pastikan bahwa sudah memberi pagar atau mengomentari yang deb HTTP dan deb src ini, biar dia nanti tidak mengarah ke internet gitu ya. Yang pasti yang perlu menyala itu yang hanya ini ya, yang hanya deb cdrm ini. Sudah Ctrl X Y enter. Berikutnya kita perlu install dulu paket DHCP-nya. Nah, paket DHCP-nya itu seperti ini. apt strip get spasi install spasi esc strip dhcp strip server kayak gini ya. apt strip get spasi install spasi esc dhcp server, tinggal enter aja. Nah, dia ada konfirmasi, do you want to continue, pilih yes aja terus enter. Nah, kayak gini biasa ya. Kalau kayak gini itu kita perlu memasukkan kaset ya, masukin kaset dulu, setting, terus storage. Di sini pilih Debian 11 DLBD1, terus di enter aja. Kalau misalnya tidak perlu menambahkan kaset, langsung berarti dia bakal melanjutkan proses instalasinya sampai sini nih, sampai selesai. Dia bakal violet, bawaan violet karena kita belum melakukan konfigurasi DHCP servernya. Nah, setelah berhasil diinstal seperti ini, barulah kita memulai konfigurasinya. Dengan pertama itu perlu mengkonfigurasi file dhcpd.conf-nya. Perintahnya sebagai berikut: nano spasi /etc /dhcp /dhcpd.conf. dhcp. Nah, ini ya, dhcpd. Oh, tadi salah sedikit ya, harusnya dhcp. Ini dc dhcp dhcpd. Tadi saya salah ketik dhcpd dhcpd.conf begini ya. Enter aja. Nah, di sini di dalam sini untuk default list time nya ini adalah waktu sewa default 600 milisecond. Kita segini aja lah ya, nggak usah diubah. Max nya juga tetap 7200. ke bawah turun sampai menemukan bagian slightly ini nih, slightly different. Nah, mulai dari subnet ini sampai dengan kurung kurawal di sini itu pagarnya dibuang semua atau unkomentar. Jadi biar aktif ya, pagarnya dibuang kayak gini. Nah, dari subnet sampai kurung kurawal di sini ya, itu membuang pagarnya biar aktif. Lalu di bagian subnet di sini itu isikan network address dari IP address kalian. Karena tadi IP address itu adalah 192.168.10.1, berarti network addressnya adalah 192.168.10.0 karena network address itu yang host ID-nya 0 sendiri ya. Netmasknya kita sesuaikan dengan kelas C, berarti 255.255.255.0. Range itu adalah IP address yang bakal diberikan dari si servernya. Misalkan saya mau kasih 10 IP, mungkin dari 192.168.10.5 sampai dengan 192.168.10.0
14. Jadi saya bakal kasih 10 IP buat klien ya, 10 IP address buat 10 klien juga. Nah di sini domain name servernya silahkan pakai nama masing-masing aja, ns1afif.com misalkan. Lalu untuk yang ini domain name samain aja, ns1afif.com. tapi yang domain name server alangkah baiknya kita pakai IP address sendiri aja ya, pakai IP address saja 192.168.10.1 ini IP address sendiri ya. Lalu untuk yang option router itu pakai IP dia sendiri juga karena dia ini adalah gateway-nya. Jadi pakai IP sendiri 192.168.10.1. Untuk broadcast address itu yang host ID-nya itu satu semua, berarti kayak gini. Kalau network address itu 0 sendiri, kalau belakangnya yang broadcast itu dia belakangnya bakal kayak gini, 255. Jadi 255 sendiri belakangnya. Ini tiga depan sama ya, harus sama dengan di jaringan atau di network. Ini harus sama. Kalau default list time tetaplah 600 saja, sama max list time-nya waktu sewanya itu tetap maksimal 7.200. Oke, kalau sudah keluar kayak biasa pakai Ctrl X Y enter. Berikutnya kita perlu konfigurasi juga akses yang bakal kita berikan lewat jalur mana. Jadi kita cek dulu IP spasi A. Di IP spasi A itu ada dua. Yang nomor satu itu LO, yang nomor dua itu ENP0S3. Jadi kita bakal menggunakan ENP0S3 sebagai jalur dari DHCP servernya. Untuk konfigurasinya bisa menggunakan perintah berikut: nano spasi /etc /default /isc DHCP server kayak gini. Nano spasi /etc/default /isc strip DHCP strip server. Tinggal di enter aja. Baru yang interface V4 ini dikasih ENP0S3. Pastikan pakai INP0S3. Biar lebih jelas saya perbesar. Ya, ENP0S3. Terus kita lanjut lagi. Ini kalau sudah seperti ini dikeluarin aja, Ctrl X Y enter. Lalu kita restart atau jalanin service dari DHCP-nya. Pakai sistem ctl start isc strip DHCP strip server. Nah, kalau tidak ada error seperti ini, dia berarti startnya sudah jalan atau normal ya, normal. Berikutnya, bagaimana kita mengecek si DHCP ini udah jalan atau belum. Pastikan ya di sini sudah pakai adapter host only. Biar lebih aman kita buat lagi aja lah ya. Host only-nya kita buat lagi aja. Ini discard matiin dulu. Ke VirtualBox-nya. Di VirtualBox ada di file, terus ada tools, ada network manager. Kalau bukan network manager ya host network manager, sama aja. Antara network manager atau host network manager itu di sini pasti. Diklik. Nah, ini baru ada satu punya saya, VirtualBox host only Ethernet adapter. Kita create aja buat baru. Ini tunggu dulu beberapa detik ataupun menit. Nah, hubungannya saya udah selesai cepet ya. Nah, dia bakal nambah satu di bawahnya. Ya mungkin kalian udah punya ada pagar 3, berarti buat nanti ada pagar 4. Ataupun ada pagar 5, di bawahnya pagar 6. Yang penting pakainya yang paling bawah, yang terbaru aja, yang setelah dibuat itu. Hasil create-nya apa ya. Terus setelah itu kita close lagi yang ini, yang VirtualBox-nya, close lagi. Ke mesin, di bagian mesin virtualnya, setting, di bagian network pilih host only. Ini ya, attach to-nya host only. Lalu name-nya pilih yang terbaru, yang barusan kita buat, karena saya baru membuat yang manager dari host only adapter yang pagar 2, berarti saya pilih yang pagar 2 nih ya. Oke. Lalu masuk ke konfigurasi IP address di Windows-nya.
ini ya. Biar lebih enak saya buat view-nya itu ke details, geser dikit. Nah, cek yang pagar 2 ini ya, yang pagar 2 kita ubah properties, lalu ininya importnya jadi obtain an IP address biar dia dapat IP secara otomatis dari DHCP servernya ya. Oke aja. Ya, tunggu sesaat atau ya kurang lebih 1 menit lah ya, sambil minum dulu. Kita lihat ya, klik kanan status detail. Nah, ini udah dapat spesifiknya ns1.afif.com, ini IP-nya 192.168.10.5. Jadi dia berada di antara range yang tadi kita berikan, tadi 192.168.10.5 sampai 192.168.10.14. Default gateway DNS sama DHCP servernya sama ya, karena kita buat di sini tadi di konfigurasi ini ya, DHCP-nya dhcpd.conf dhcpd.conf. Nah, di sininya kita buat 1, gateway-nya 1, terus DNS-nya juga 10.1 gitu ya. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, sudah dapat IP seperti ini, itu sudah berhasil. Untuk membuktikan ya, seperti biasa kita buka command prompt di Windows-nya, lalu ping saja, ping ke IP Debian. Nah, sudah connect ya. Kurang lebih seperti itu terkait dengan instalasi dan konfigurasi dari DHCP server yang cukup mudah dan cukup cepat. Jadi kalian nanti misalkan ada yang lewat bisa di pause aja ya videonya, biar lebih bisa memahami terkait dengan alur instalasi dan konfigurasi DHCP server ini. Kurang lebih kalau segi penggunaannya dia hanya untuk memberikan IP secara otomatis ke klien, jadi si klien nggak perlu setting sendiri di propertiesnya ya. Di sini dia nggak perlu setting sendiri, dia bakal dikasih dari server IP-nya. Kayak gini contohnya. Oke, setelah selesai silahkan dipraktekkan, jangan lupa untuk selalu teliti. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.